Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Turdiansyah, dan kawan saya Nurul Fatimah, Melisa Putri, yang akan membahas tentang hukum perlindungan konsumen di perdagangan. Dalam berbagai literatur ditemukan sekarang sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat. Jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Secara garis besar, prinsip-prinsip tanggung jawab produk di dalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut. 1. Let the buyer beware. Yang pertama, pelaku usaha kedudukannya seimbang dengan konsumen sehingga tidak perlu proteksi. Kedua, konsumen diminta untuk berhati-hati dan bertanggung jawab sendiri. Ketiga, konsumen tidak mendapatkan akses informasi karena pelaku usaha tidak terbuka. Keempat, dalam UU PK caveat emptor berubah menjadi caveat evenditor. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Nurul. yang kedua, the due cartori. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati, ia tidak dapat dipersalahkan. Pasal 1865 KUHP secara tegas menyatakan barang siapa yang mengendalikan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Kelemahan beban berat konsumen dalam membuktikan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan perlindungan konsumen. 1865 KUHP secara tegas menyatakan barang siapa yang mengendalikan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Kelemahan beban berat konsumen dalam membuktikan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu: pertama, asas manfaat. Dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Kedua, asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Ketiga, asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materi maupun spiritual. Keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Kelima, asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Meli. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen mengemukakan perlindungan konsumen bertujuan 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. 6. Meningkatkan dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. 6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak konsumen. 1. Hak atas pendidikan konsumen. 2. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas praktik bisnis yang tidak adil, praktik bisnis yang mengekang atau eksploitasi konsumen yang berlebihan. 3. Hak untuk didengar dan diyakinkan bahwa kepentingan konsumen akan diterima berdasarkan pertimbangan pihak-pihak pada forum yang layak. 4. Hak untuk terjamin untuk mendapatkan akses ke barang dan jasa dengan harga yang bersaing sebisa mungkin. 5. Hak untuk mendapatkan informasi tentang mutu dan jumlah barang dan jasa sehingga dapat terlindungi dari praktik bisnis yang tidak adil. 6. Hak untuk dapat perlindungan terhadap pemasaran barang dan jasa yang berbahaya bagi kehidupan dan harta benda. Kewajiban konsumen. 1. Bersikukuh untuk meminta tanda pembelian atau kwitansi tanpa kecuali terhadap barang yang sudah dibeli. 2. Membaca dengan teliti informasi di atas barang sebelum membeli. 3. Jangan tergiur dengan iklan yang menyesatkan. 4. Membeli barang yang terstandardisasi. 5. Mengajukan tuntutan terhadap barang yang tidak baik pelayanannya atau terhadap praktik bisnis yang tidak adil. Perlindungan hukum konsumen yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan kepada konsumen dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang 1. Hak dan kewajiban dari para pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang apa saja hak-hak sebagai konsumen berikut dengan kewajibannya. Hak-hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak dan kewajiban konsumen ini telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya. Kedua, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 8 Ketentuan Tahun 1999 memberikan perlindungan kepada konsumen dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang 1. Hak dan kewajiban dari para pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang apa saja hak-hak sebagai konsumen berikut dengan kewajibannya. Hak-hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak dan kewajiban konsumen ini telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya. Kedua, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 8 Ketentuan tentang perbuatan yang dilarang sebagai seorang pelaku usaha telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Dengan adanya ketentuan ini, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini telah melindungi konsumen dari pelaku usaha yang beritikat buruk. Ketiga, klausula baku. Setelah adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka perlindungan konsumen dari penyalahgunaan keadaan semakin membaik, karena berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilarang memuat klausula baku
tertentu dalam perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dalam hal melindungi konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen telah diatur dalam pasal 19 yang berisi tentang tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang tertulis di dalam pasal 60 sampai dengan pasal 63 dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia dapat lebih diperhatikan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.